halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sukma. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan review market untuk periode 5 April sampai 9 April 2021. Nah, terus kemudian kira-kira list saham apa aja sih yang menarik untuk ditradingkan minggu depan? Nah, tapi sebelum ke sana kita review dulu ya, kira-kira IHSG kita seperti apa. Nah, jadi ini grafik IHSG kita. IHSG kita dalam pekan ini cukup menguat ya, cukup menguat dalam beberapa hari dengan area support di angka psikologis 5.900 sampai 6.000 ya. IHSG cukup kuat di area tersebut dengan resisten di 6.200 sampai 6.250. Dan kebetulan juga di area 6.250 dia juga ada gap down. Jadi untuk target terdekat IHSG kenaikannya di 6.250 gitu. Dan kalau misalkan kita tinjau dari sisi stokastiknya pun IHSG masih berpeluang menguat ya, masih berpeluang menguat. Jadi di sini dia golden cross dan udah menuju area positif ya, menuju area positif. Jadi untuk proyeksinya minggu depan masih berpotensi menguat ke area 6.200 sampai 6.250. Itu untuk IHSG-nya. Terus untuk list saham apa aja nih yang menarik? Yang pertama itu ada saham BBRI. Ada saham BBRI, dia dalam beberapa hari belakangan dia rebound dengan area support di 4.150 sampai 4.200 dengan resisten terdekat di area 4.500 sampai 4.600 gitu. Itu untuk teknikal BBRI. Dan dari sisi stokastiknya pun masih cukup menarik ya, masih cukup menarik. Dia baru golden cross juga dari area oversold. Dari sisi risiko dia juga udah cukup rendah. Terus kira-kira dari sisi bayarnya menarik nggak sih BBRI sendiri? Ayo kita cek dari sisi broker summary-nya gimana gitu. Dari sisi broker summary untuk saham BBRI. Kita ambil dari tanggal 8 sampai tanggal 9. Oke. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman perhatiin untuk saham BRI sendiri, broker summary-nya akumulasi ya. Akumulasi ada broker MS dia beli sekitar 281.000 lot, terus broker ZP beli sekitar 260.000 lot, terus broker BB beli sekitar 165.000 lot. Sedangkan yang jual dalam 2 hari terakhir broker CS cuma jualan sekitar 188.000 lot, broker CC jualan sekitar 140.000 lot, terus broker YP jualan sekitar 77.000 lot. Nah, dari sini sebenarnya kita udah bisa ambil kesimpulan ya. Jadi dari sisi tekanan jualnya udah mulai meredah. Kalau misalkan teman-teman perhatiin kan BRI sendiri minggu kemarin cukup deres ya, sellernya akhirnya harga sahamnya turun, tekanan jualnya juga tinggi. Nah, dalam 2 hari terakhir ini BRI ini dari sisi bayarnya cukup menarik gitu. Jadi semoga teman-teman bisa manfaatin technical rebound-nya dengan target resisten di area 4.500 sampai 4.600 itu untuk saham BRI dengan support di area 4.200 sampai 4.150. Jadi untuk strateginya sendiri mungkin untuk saham Bank BRI ini bisa buy on weakness ya. Bisa buy on weakness di area 4.350 pun sebenarnya masih menarik ya. Cuman kalau untuk dikasih ke 4.200 mungkin lebih menarik lagi. Jadi untuk buy on weakness-nya range-nya di 4.200 sampai 4.350 dengan target kenaikan di area 4.600 sampai 4.500. Itu untuk yang pertama ya, saham Bank BRI. Terus untuk rekomendasi yang kedua ada saham Bank Mandiri. Nah, kenapa kita rekomendasiin Bank Mandiri? Karena Bank Mandiri ini pada perdagangan Jumat kemarin itu dari sisi candle-nya menarik dan dari sisi buyer-nya pun menarik gitu. Dari sisi brokernya menarik, dari sisi teknikalnya pun menarik. Kenapa dari sisi teknikalnya menarik? Pertama,
dia juga udah mulai rebound dari area support di kisaran 6.100 sampai 6.200. Ini Mandiri cukup kuat di area tersebut, dan di sini dia lagi ngetes area gap down-nya dia, gap down pasca pembagian dividen, dan di sini dia lagi coba tes kalau misalkan breakout, mungkin saham Bank Mandiri ini target selanjutnya di kisaran 6.800 sampai area 7.000 ya. Jadi 6.800 sampai angka psikologis 7.000. Cuman kalau untuk terdekat sendiri kita fokus di area 6.500 sampai 6.700 dulu nih. Ini untuk area gap down saham Bank Mandiri gitu pasca pembagian dividen. Nah, kalau dari sisi statistiknya sendiri menarik ya. Menarik, dia juga baru golden cross dari area oversold. Jadi untuk peluang kenaikannya pun masih cukup terbuka lebar. Cuma nanti kita lihat aja di marketnya gimana. Nah, terus kalau dari sisi broker summary-nya gimana? Kira-kira menarik nggak? Coba kita cek untuk saham Bank Mandiri. Broker summary-nya gimana? Nah, bahkan kalau misalkan teman-teman perhatiin pun dari tanggal 8 pun dia ternyata akumulasi ya. Saya juga baru perhatiin dalam 2 hari terakhir dia akumulasi. Mungkin mirip-mirip juga ya sama kayak Bang Berry pergerakannya ya. Akumulasi, ini ada broker BK beli sekitar 280.000 lot, terus ada broker AK beli sekitar 113.000 lot, terus broker ZP beli sekitar 49.000 lot, sedangkan yang jual broker RX jual sekitar 246.000 lot, broker MS jual sekitar 50.000 lot, broker KZ jual sekitar 50.000 lot. Jadi secara pola broker summary-nya pun sebenarnya Bank Mandiri ini masih akumulasi ya, masih akumulasi dalam 2 hari terakhir dengan rata-rata pembelian di 6.377 sampai kisaran 6.000, maksud saya 6.345 sampai kisaran 6.400 ya. Dan closingnya sendiri saham Bank Mandiri di area 6.475 gitu. Jadi sebenarnya BRI pun masih cukup menarik karena belum jauh juga dari rata-rata big buyer-nya seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk strateginya sendiri untuk saham Bank Mandiri bisa buy on weakness ya, buy on weakness di area 6.300 sampai 6.400 dengan target resisten di 6.800 sampai 7.000 gitu. Itu untuk trading plan yang kedua untuk saham Mandiri gitu. Jadi terus kemudian untuk rekomendasi yang ketiga kita ada saham Bank BNI, ada saham Bank BNI. Misalkan teman-teman perhatiin pun mirip-mirip ya, grafiknya sama kayak Mandiri, sama kayak BRI. Ini sama dari sisi stokastiknya pun mirip, dari sisi candle-nya pun hampir mirip. Mungkin di sini saya akan kasih tahu aja ya trading plan-nya gimana. Jadi untuk trading plan-nya sendiri, untuk saham Bank BNI, untuk saham Bank BNI mungkin di sini BNI sendiri masih cukup kuat ya, cukup kuat di area 5.600 sampai 5.500, masih cukup kuat dengan target resisten di area 6.300 sampai 6.200 gitu. Itu untuk saham Bank BNI. Terus kira-kira broker summary-nya gimana? Broker summary-nya gimana? Kita cek untuk saham Bank BNI. Untuk saham Bank BNI, saya ngambil datanya 2 hari terakhir karena kebetulan memang untuk Bank BRI, Mandiri dan BNI candle-nya sama dan mestinya sih broker summary-nya juga bisa mirip-mirip ya. Coba kita cek. Kita ambil 2 hari terakhir dari pertama kali dia naik. Oke, ini broker summary-nya ya. Dari kasat mata aja kita udah bisa lihat ya. Polanya akumulasi, broker masih akumulasi. Ada broker BK beli sekitar 234.000 lot. Terus ada broker BB beli sekitar 73.000 lot. Terus ada broker MG beli sekitar 28.000 lot. Dengan rata-rata pembelian 6.000 sampai 5.945 gitu. Dan closing-nya per hari ini pun saham Bank BNI ditutup di
6.000 ya. Jadi sebenarnya masih cukup menarik banget nih buat saham BNI ini. Akumulasinya cukup bagus dan harganya pun belum jauh. Mungkin teman-teman bisa manfaatkan technical rebound-nya. Jadi untuk trading plan Bank BNI sendiri mungkin bisa buy ya di area 6.000 sampai 5.900 dengan target kenaikan di area 6.400 sampai 6.300. Itu untuk trading plan saham Bank BNI. Itu untuk rekomendasi yang ketiga. Terus untuk rekomendasi yang keempat kita ada saham Gudang Garam. Gudang Garam dalam 2 hari terakhir dia naik. Dalam 2 hari terakhir dia naik. Untuk supportnya ada di area angka psikologis 36.000. Kemudian untuk resistennya sendiri ada di area ada di area 38.500, di area kisaran 38.500. Nah, misalkan Gudang Garam ini breakout, mungkin target selanjutnya ada di kisaran angka psikologis 40.000 ya, angka psikologis 40.000. Dan dari sisi teknikalnya pun sebenarnya masih menarik nih, dan kita pun masih pede untuk dia breakout karena dari 2 candle terakhirnya itu cukup bagus, dan dari sisi volumenya pun ada kenaikan volume yang signifikan gitu. Dan dari sisi stokastiknya pun masih cukup bagus ya, masih cukup menarik. Dia baru aja golden close dan mulai bergerak ke area positif. Terus kira-kira dari sisi broker summary-nya gimana nih, menariknya untuk saham GGRM? Oke, kita cek ya. Untuk saham GGRM, dan kebetulan juga dia naiknya dari tanggal 8 ya. Jadi kita ngambil datanya dari tanggal 8 juga untuk saham GGRM. Untuk saham GGRM, oke kita cek. Nah ini untuk saham GGRM, ini ada kalau misalkan kita lihat dari pola broker summary-nya akumulasi ya, akumulasi yang walaupun nggak terlalu besar tapi ini masih cukup lumayan. Gitu. Ini ada broker RX, dia punya sekitar 5.900 lot, broker BK punya kisaran 3.900 lot, terus broker AZ punya sekitar 3.700 lot dengan rata-rata pembelian di area 37.400 sampai 37.892. Itu untuk rata-rata pembelian dari broker summary-nya. Gitu. Dan Gudang Garam sendiri ditutup di area 38.000 gitu. 38.000 sebenarnya belum terlalu jauh ya, belum terlalu jauh. Mungkin untuk trading plan-nya sendiri untuk saham GGRM bisa manfaatkan buy on weakness aja ya. Bisa manfaatkan buy on weakness mungkin di kisaran 38.000 sampai 37.500 atau 37.400 itu bisa manfaatkan buy on weakness dengan target kenaikan terdekat di area 40.000. Misalkan dia bisa breakout di area 38.500. Itu untuk trading plan-nya. Jadi untuk rekomendasi kita minggu ini itu ada saham Bank BRI dengan target kenaikan di area 4.500 sampai 4.600, kemudian ada saham Bank Mandiri dengan target kenaikan di area terdekatnya 6.500 sampai 6.700, next targetnya di 7.000, di angka psikologis 7.000. Terus kemudian ada rekomendasi yang ketiga, ada saham Bank BNI dengan target kenaikan terdekat di 6.300 dan kenaikan selanjutnya ada di 6.600. Kemudian rekomendasi yang terakhir ada saham Gudang Garam dengan target kenaikan terdekat di 38.500 dan untuk target selanjutnya di angka psikologis 40.000. Jadi itu aja rekomendasi kita untuk minggu depan. Semoga marketnya bagus. Salam cuan.